Apa itu terminal? Terminal adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem operasi menggunakan perintah atau komen. Fungsinya untuk mengelola file dan folder, menjalankan program, melakukan konfigurasi sistem, dan mengatur sistem secara langsung. Kita masuk ke user root dan user non-root. Root adalah pengguna dengan akses tertinggi di Linux. Root dapat melakukan hampir semua tindakan pada sistem termasuk mengubah konfigurasi, mengelola pengguna, hingga memasang atau menghapus software. Sementara user non-root adalah pengguna biasa dengan hak akses lebih terbatas. Tidak dapat sembarangan mengubah bagian penting sistem. Jika butuh hak administrator, biasanya menggunakan sudo apabila akunnya memiliki izin tersebut. Buat lihat perbedaan antara user root dan user non-root, di sini kita langsung praktekkan aja ya. Di sini saya pakai Ubuntu versi desktop yang Ubuntu 20. Oke, kita langsung buka terminal aja ya. Nah, misal kita mau nambah user Piana. Di sini kita ketikkan perintahnya ya, add user Piana. Nah, nanti dia bakal muncul tulisan only root kayak gini. Jadi cuma bisa root yang bisa nambahin user. Buat masuk ke user rootnya, kita bisa ketikkan perintah sudo spasi min i, terus masukin passwordnya. Nah, ini udah masuk ke user root. Kita coba tambahin user Piana. Nah, udah berhasil. Di sini tinggal masukin password aja. Yang ini skip aja. Oke, itu tadi buat perbedaan antara user root dan user non-root. Selanjutnya kita masuk ke komen dasar di terminal Ubuntu. Yang pertama di sini ada hostname ctl, fungsinya untuk menampilkan informasi hostname dan sistem. Kemudian wmi untuk mengetahui username yang sedang digunakan. Selanjutnya ada pwd, yaitu untuk menampilkan lokasi direktori saat ini. Lalu cd berpindah ke direktori lain. Perintah cat untuk menampilkan isi file. Kemudian ada perintah ls, yaitu untuk melihat daftar file dan folder. Exit untuk keluar dari sesi root atau terminal. Lalu ping untuk menguji koneksi jaringan. Dan history untuk melihat riwayat perintah yang pernah dijalankan. Oke, langsung saja kita coba praktekkan ke terminal Ubuntu.
Kita praktekkan urut saja ya. Ini kan tadi kita masih ada di user root. Nah, untuk keluar dari user root, kita bisa pakai perintah exit. Nah, ini sudah keluar dari user root. Oke, komen selanjutnya ada hostname ctl. Ini fungsinya tadi buat menampilkan hostname. Kalau kita ketikkan hostname ctl, di sini bakal muncul dan di sini hostname-nya adalah Ubuntu desktop ya. Nah, selanjutnya adalah wmi, yaitu untuk menampilkan username. Kalau kita ketikkan perintahnya, di sini bakal muncul username-nya yaitu Nana. Selanjutnya ada pwd, yang dimana pwd itu gunanya untuk menampilkan lokasi direktori saat ini. Kalau kita ketikkan di sini kita lagi ada di direktori home. Nah, untuk komen selanjutnya yaitu ls, gunanya untuk menampilkan daftar file dan folder. Selanjutnya ada perintah cd, yaitu untuk berpindah ke direktori lain. Kalau kita coba ketikkan cd picture, nah ini kalau muncul seperti ini, berarti kita sedang berada di dalam direktori picture. Kalau mau keluar atau kembali ke home, tinggal ketikkan cd lagi. Nah, ini sudah berada di home. Nah, kemudian ada komen cat. Cat itu gunanya untuk menampilkan isi file. Di sini kita coba lihat file dari etc passwd. Nah, itu bakal muncul user yang ada di Ubuntu ini. Nah, di sini ada user Piana yang baru tadi kita tambahkan ya. Komen selanjutnya adalah ping, yaitu untuk menguji koneksi internet atau jaringan. Di sini kita ketikkan ping 888, hasilnya ttl. Kita coba juga ping google.com, ini hasilnya juga ttl ya. Oke, kita masuk ke basic comment terakhir yaitu history. Ini untuk menampilkan history comment yang pernah dijalankan. Nah, ini tampilan history-nya ya. Beberapa komen yang pernah dijalankan sebelumnya. Basic CLI udah selesai, kita lanjut ke tips and trick. Di sini tips and trick yang saya berikan ada 3 ya. Yang pertama ada menggabungkan komen. Beberapa perintah dapat dijalankan dalam satu baris menggunakan operator tertentu. Biasanya dipisahkan dengan tanda titik koma. Kalau kita coba ke terminal, ini misalkan saya mau buat dulu filenya ya. Kita ke direktori download. Terus bikin file.
laporan1.txt. Kemudian pindah ke direktori picture, membuat file laporan2.txt. Lalu beralih ke direktori video untuk membuat file laporan3.txt. Nah, kalau di sini kita ketikkan perintah ls downloads, maka yang muncul adalah file laporan1.txt. Kalau kita mau menampilkan lebih dari satu dengan direktori yang berbeda, maka kita bisa ketikkan perintah ls download, kemudian spasi, titik koma, lalu spasi ls pictures. Nah, di sini akan muncul dua file, yaitu laporan1 dan laporan2. Kemudian kita coba untuk menampilkan ketiga file yang tadi kita buat, yaitu perintahnya adalah ls download, kemudian spasi titik koma, lalu spasi lagi ls picture, spasi titik koma, spasi lagi ls video. Nah, ini file yang muncul adalah laporan1, laporan2, dan laporan3 yang tadi kita buat. Oke, kita ke tips and trick selanjutnya, yaitu tab completion. Tombol tab pada keyboard ini digunakan untuk melengkapi nama komen, file atau folder secara otomatis untuk mempercepat pengetikan dan mengurangi kesalahan. Nah, caranya itu kita ketikkan dulu cd, misal ya, cd terus sebagian atau beberapa huruf dari direktori yang mau kita buka. Misalkan saya mau membuka direktori desktop. Kita ketikkan saja beberapa huruf, lalu tekan tombol tab yang ada di keyboard. Nanti dia bakal lengkap sendiri. Kita coba juga di sini cd, saya mau membuka template, tekan tombol tab, lalu dia lengkap sendiri. Terus kita coba membuka direktori picture. Ketikkan beberapa huruf saja, lalu tekan tab, dia bakal lengkap sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke tips and trick selanjutnya, yaitu command shortcut. Di sini ada beberapa shortcut yang bisa kita gunakan untuk terminal di Ubuntu, yaitu ada Ctrl+A untuk memindahkan kursor ke awal baris, lalu Ctrl+E untuk memindahkan kursor ke akhir baris, Ctrl+W untuk menghapus satu kata sebelum kursor, Ctrl+R untuk mencari komen dari riwayat,
Kemudian CTRL-L untuk membersihkan tampilan terminal. Langsung saja kita coba ke terminalnya. Nah, di sini misal saya mau masuk ke direktori desktop. Kemudian harusnya kan ngetik perintahnya itu cd desktop. Tapi ini C-nya kelewat. Nah, untuk memindahkan kursor ke awal baris, tinggal klik aja CTRL+A yang ada di keyboard. Untuk memindahkan ke akhir baris, tinggal klik CTRL+E. Kemudian di sini saya ingin masuk ke direktori video. Tapi yang diketik malah picture. Cara menghapusnya adalah menggunakan CTRL+W. Nah, sudah berhasil. Kita lanjut ke shortcut selanjutnya yaitu CTRL+R. Ini gunanya untuk mencari riwayat dari komen sebelumnya. Nah, ini buat nyari komennya tinggal klik aja tombol up and down, tinggal cari-cari aja komen mana yang pengen kalian tampilkan di sini. Nah, kita masuk ke shortcut terakhir yaitu CTRL+L. Nah, untuk membersihkan tampilan terminal seperti ini, kita tinggal tekan saja CTRL+L. Maka tampilannya sudah bersih. Oke, mungkin itu saja beberapa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.